Jumrah seorang wali kelas khawatir karena salah satu muridnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa murid lainnya. Khawatir masalah ini menjadi lebih besar dan mendapat teguran dari kepala sekolah dari orang tua siswa. Saya sebagai host dan Pak Jumrah sebagai Jumrah. Oh, Assalamualaikum cek. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumrah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya siang ini. Kita akan closing sebentar terkait masalah Bapak. Iya, Pak. Sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Bapak telah bersedia mengobrol bersama saya. Sama-sama juga, Pak. Kira-kira apa yang kamu ingin bicarakan nih siang ini? Saya ingin mengobrol tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Karena ini percakapan singkat, apa yang Bapak nih harapkan di akhir percakapan kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita ini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya ini. Bisa Bapak ceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah? Iya, Pak. Sebenarnya begini, Pak. Akhir-akhir ini kan di kelas saya terdapat salah satu murid yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa temannya. Oh, jadi permasalahan yang Bapak hadapi adalah salah satu murid Bapak yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa temannya. Bisa bisa dispesifikkan lagi, Pak? Seperti apa bentuk perlakuan murid-murid Bapak kepada siswa yang bersangkutan atau korban ini? Perlakuannya bentuk verbal sih, Pak, atau dengan kata-kata yang memojokkan si korban ini. Seperti mengatakan malas atau pemalas. Kadang juga murid-murid saya ini ya itu menyebut-nyebut nama orang tua si korban ini. Nah, entah itu nama bapaknya ataupun nama ibunya. Biasa kan Pak, anak-anak kalau dibuat atau disebut nama orang tuanya, ya biasa malu Pak. Oke. Jadi murid Bapak ini bisa dikatakan mengejek si korban dengan mengatakan malas dan juga mengejek. Dengan menyebut nama orang tuanya, ya Pak, entah itu ibunya atau bapaknya. Iya Pak, betul Pak. Jadi kita punya dua permasalahan ya Pak. Yang pertama, kita akan cari tahu apakah si korban ini kita sebut saja si korban ya Pak. Apakah benar si korban ini malas ke sekolah? Sebaiknya kita jangan katakan malas ya Pak. Baiknya kita katakan jarang ke sekolah. Apa yang menyebabkan si korban ini jarang ke sekolah? Dan permasalahan kedua, mengejek dengan menyebut nama orang tua. Iya Pak? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke. Nah, sampai detik ini, apakah Bapak sudah mendapatkan informasi terkait si korban ini? Kenapa kira-kira jarang ke sekolah? Iya Pak, pernah beberapa hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya berbicara empat mata dengan si korban ini dan saya tanyakan mengapa akhir-akhir ini jarang ke sekolah. Nah, menurut pengakuan si korban ini katanya dia membantu orang tuanya di pabrik beras Pak. Pagi sampai sore dia membantu ibu bapaknya bekerja di pabrik beras yang ada di dekat rumahnya. Oh,
Bisa dikatakan si korban ini tidak hadir ke sekolah karena membantu orang tua bekerja ya Pak? Dengan membantu orang tuanya tadi di pabrik beras dekat rumahnya dan kemungkinan besar ada kaitannya dengan faktor ekonomi ya Pak? Iya, Pak. Intensitas kehadiran si korban ini ke sekolah dalam seminggu berapa ya Pak? Biasa dalam 1 minggu itu, Pak, bisa hadir 3 hari dan tidak hadir 3 hari. Berarti dalam seminggu angka ketidakhadirannya bisa mencapai 3 hari ya Pak? Kalau 2 minggu bisa mencapai 6 hari tidak hadir, bisa kita bayangkan kalau dalam 3 minggu atau sebulan, wah pasti ketidakhadirannya sangat banyak ya Pak. Kita bisa bayangkan bagaimana materi pelajaran yang tertinggal oleh si korban ini. Tapi nanti di lain waktu kita bicarakan lagi masalah ketertinggalan materi pelajaran si korban ini. Terus masalah kedua, kira-kira faktor apa ya Pak kira-kira? Kalau masalah kedua, Pak, beberapa siswa yang mengejek dengan menyebut nama orang tua itu karena faktor iseng-iseng saja, Pak. Nah, biasa kan, Pak, anak-anak. Tapi menurut saya, walaupun itu dikatakan bercanda, tapi di sekolah kami tetap tidak dibenarkan hal tersebut. Hal yang demikian itu kan saling mengejek, Pak. Yang saya takutkan berdampak pada si korban dan ditiru oleh murid-murid lainnya, Pak. Jadi lebih awal saya antisipasi, Pak. Hmm, jika kita bicarakan ketakutan atau kekhawatiran ini Pak, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran Bapak ini pada hari ini? Yang saya khawatirkan, Pak, masalah ini nantinya akan menjadi besar, Pak. Khawatir juga masalah ini bisa sampai ke kepala sekolah dan juga masalah ini sampai ke orang tua siswa yang bersangkutan. Nanti orang tuanya berpikiran negatif, Pak, langsung menyalahkan saya sebagai punya. Masih mending kalau orang tua siswa tersebut berpikiran positif terhadap saya, Pak. Jadi itu kekhawatiran saya, Pak, terhadap dua masalah ini. Jadi, kedepannya apa nih rencana Bapak terkait dua masalah ini? Mungkin sebaiknya saya minta izin dulu kali ya, Pak, sama Bapak Kepala Sekolah untuk memanggil kedua orang tua atau memanggil orang tua dari pelaku dan korban tersebut. Selanjutnya, saya akan menyurati orang tua dari korban dan pelaku untuk membicarakan hal ini di kelas saya, Pak. Kira-kira apa nih yang Bapak katakan atau sampaikan kepada orang tua pelaku dan orang tua korban saat bertemu nanti di kelas, Pak? Saya akan mengatakan untuk orang tua pelaku dulu ya, Pak. Saya akan mengatakan sebagai wali kelas, saya memohon bantuan kepada ibu untuk sama-sama, kita sama-sama menasihati pelaku atau anak ibu terhadap perbuatannya. Mengejek adalah salah satu perbuatan yang tidak baik dan tidak diperbolehkan di sekolah kita ini. Dan perbuatan ini dapat merusak nama kita semua, mulai dari nama pribadi yang bersangkutan, nama guru, nama sekolah, bahkan sampai ke nama orang tua yang akan menjadi rusak. Jadi, tolong jangan diulangi lagi perbuatannya. Terus kepada orang tua si korban, saya akan mengatakan
membantu orang tua itu boleh, tapi kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan waktu. Nah, apakah ketika kita meminta anak untuk membantu pekerjaan kita, nah kita perhatikan apakah mengganggu atau tidak kegiatan anak di sekolah. Nah, sebaiknya ibu meminta anak untuk membantu pekerjaan di waktu pulang sekolah supaya kegiatan ini berjalan bersama-sama atau semua bisa menjadi baik. Anak ibu juga sudah rajin ke sekolah dan juga membantu pekerjaan ibu. Saya rasa itu sih Pak yang akan saya sampaikan kepada kedua orang tua baik si korban maupun pelakunya Pak. Oke, baiklah Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya menunggu beritanya ya Pak ya. Apakah si korban ini sudah rajin masuk ke sekolah? Sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya